Aman bang. Oke, jadi malam semuanya, thank you udah nyempetin malam ini. Buat tutor hari ini sebenarnya bakal ada dua bab. Pertama chapter 5 untuk yang teknik mesin, sama chapter 9 untuk yang teknik perkapalan. Karena materi kalian beda. Jadi kita bakal bahas teori dikit, sekalian refreshing. Cuma nggak bakal menyeluruh sama beberapa contoh soal. Dan yang pertama bakal mulai dari materi untuk teknik mesin. Jadi kalau kita ngeliat judulnya, di chapter 5 itu adalah Mass and Energy Analysis. Jadi mainly yang bakal kita bahas itu massa dan energi di suatu control volume. Nah, karena di sini kita ngomongin massa, jadi nanti bakal ada satu hal yang kita pakai terus dari bab 5 ini dan seterusnya sampai bab 11, namanya mass flow rate. Jadi mass flow rate itu adalah banyaknya massa yang melewati sebuah penampang persatuan waktu. Makanya di sini satuannya adalah kilogram per sekon. Jadi kita bisa tahu ada berapa kilogram massa yang melalui suatu penampang per sekon, per satuan waktu. Ilustrasinya di sini misalkan ada pipa. Nah, kita bisa tahu berapa sih massa yang masuk per satuan waktu. Misalkan ada 2 kilogram per sekon, 5 kilogram per sekon, artinya ada 5 kilogram. Misalkan yang masuk ke sana itu air, berarti ada 5 kilogram air per detik yang masuk ke dalam pipa ini. Di sini, definisi dari massa itu adalah sebenarnya yang ini. Kalau kita bikin bentuknya jadi simple, dia adalah rho VA. Di mana rho itu adalah densitas dari fluidanya, V itu adalah velocity dari fluidanya, dan A itu adalah luas penampang. Jadi dapetin dari rumus ini. Nah, terus mass flow rate ini juga punya bentuk lain. Jadi kalau kalian lihat ekspresi di sini ada V dikali A, yang dimana itu adalah namanya volume flow rate atau Q, biasanya kita kenal debit. Jadi kita bisa definisiin mass flow rate itu sebagai rho dikali Q, atau kalau di buku ini Q itu ditulisnya pakai V dot. Jadi kalau ketemu V terus di atas ada dot, itu adalah debit atau volume flow rate. Sama halnya dengan mass flow rate, karena ada dotnya di atas maka kita sebut dia mass flow rate. Nah, satuannya ya karena flow rate itu jadi meter kubik per sekon. Nah, ini buat mass flow rate sama volume flow rate. Terus juga yang dipakai di sini itu sebenarnya adalah kecepatan rata-rata. Nah, ini sebenarnya nanti bakal kalian pelajarin di McFlow, tapi intinya aliran itu velocity-nya nggak sama. Jadi kecepatan di sini ini lebih besar daripada kecepatan di sini, akibat gaya gesek antara fluida dengan dinding-dinding pipa ini. Nanti kalian belajar di McFlow sebenarnya. Cuma sense-nya gitu, kenapa kita pakai kecepatan rata-rata. Jadi kalau dikasih tahu 5 meter per sekon itu sebenarnya adalah kecepatan rata-rata dari alirannya. Nah, yang kedua, di sini ada flow work sama energi di dalam aliran. Jadi kita menghitung kerja, di sini ada work, itu work diperlukan untuk mendorong massa keluar. Jadi misalkan di sini ada piston, ini piston dengan luas penampang A, terus piston ini ini di sini ya, kerja itu kan F dikali L, atau ini sebenarnya F dikali S. Jadi L itu perpindahan pistonnya, berapa delta L ya, atau L di sini, dan kita tahu kalau F itu kan P dikali A kan. Pressure
dikali luas penampangnya. Oke, dia jadi P dikali A dikali L. Dan kalau kita lihat, misalkan ini suatu piston, silinder, di mana rumus volumenya itu adalah alas dikali tinggi. Makanya nanti rumus kerjanya itu jadi W P dikali V. Atau kalau misalkan piston ini bergerak maju mundur, jadi P dikali delta V. Perubahan luas akibat pergerakan piston ini. Nah, hubungan antara non-flowing fluid dengan flowing fluid, jadi energinya itu dari mana aja? Dari pertama internal energy yang udah gue jelasin di 2 minggu yang lalu. Terus kinetic energy akibat pergerakan dari fluida itu, sama potensial energi atau energi potensial ya. Kalau di fluida atau di aliran gitu, pertama flow energy karena fluida itu mengalir. Terus ada internal energy juga dari state of fluidanya atau dari kondisi fluidanya, apakah dia superheated ataukah dia saturated. Terus dari kecepatan fluida dan dari potensial energi ya. Biasanya dipakai kalau kalian ngitung fluida di antara reservoir itu, reservoir yang di atas sama reservoir yang di bawah. Ini konsepnya. Oke, nanti pertanyaannya setelah ini deh, setelah slide ini. Nah, ini rumus yang bakal kalian pakai mulai dari sekarang sampai mata kuliah selanjutnya, heat transfer, fluid mekanika fluida dan segala macam, yaitu energy analysis of steady flow system. Jadi dalam industri terdapat banyak benda yang mengalami steady flow. Jadi steady flow ini ibaratnya alirannya itu, kita ngomongin steady flow, artinya aliran ini tuh konstan. Jadi perubahan misalkan steady flow dV per dt-nya itu 0. Jadi, dV per dt itu apaan ya? Ya pokoknya kalau misalkan alirannya itu ngalirnya misalkan 30 meter per second, ya dia bakal segitu terus gitu, karena dia steady flow, artinya nggak ada perubahan dalam alirannya. Nah ini, di sini ada rumus konservasi energi, atau kita enaknya nyebutnya sebenarnya mass balance saja. Energy balance. Energy balance. Jadi yang di sebelah sini itu adalah sisi inputnya, dan yang sebelah sini itu adalah sisi outputnya. Contoh, sisi input dia punya kalor yang masuk, dia punya energi yang masuk. Nah, ini itu adalah aliran yang masuk. Oke, di sini dibilang for each inlet. Sama halnya dengan sisi output atau sisi keluarnya. Di sini ada kalor yang keluar. Di sini ada kerja yang dilakukan atau kerja yang keluar. Terus di sini ada alirannya. Oke, di sini for each exit. Jadi di sini kalian nggak perlu concern sama konversi tandanya, apakah harus plus atau minus. Intinya kalau dalam suatu sistem, kayak misalkan kita lihat di bawah sini, di sini ada hot water tank, M1 dot, terus di sini ada M2 dot, di mana M2 dot sama dengan M1 dot, berarti ya M1 dot itu yang sebelah sini. M1 dot, terus M2 dot ini yang sebelah kanan. Terus di sini ada Q out, karena dia keluar ya berarti Q out yang ini. Terus di sini ada electric heating, di mana dia W in, berarti W in itu yang ini. Terus sama halnya dengan di sini, kalau kita lihat contoh yang ini, di sini ada 2 inlet, 1 outlet. Nah, di sini, tadi sorry gue miss ya, di steady flow, karena di sini ada ekspresi yang namanya mass balance.
Jadi di termo itu intinya dua. Yang pertama itu energy balance, E yang masuk sama dengan E yang keluar, sama mass balance. M yang masuk sama dengan M yang keluar. Jadi coba ingat dua hal ini, karena kita belum ngomongin entropi. Jadi so far sih coba ingat dua poin ini aja. Nah ini mass balance. Kalau di sini yang masuk M1, 2, sama 3 berarti yang keluar 5. Karena masih balance itu, nggak ada yang hilang. Nah, kontrol volume itu adalah yang kita analisis. Kan kita menganalisis di kotak ini yang masuk sama keluar berapa. Maka itu namanya kontrol volume. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Bang izin nanya, berarti kalau steady flow tuh contohnya kayak aliran laminar, laminar gitu ya bang? Kalau steady flow. Nah, nggak harus laminar, Mbak. Jan. Jadi aliran turbulen itu juga bisa steady flow, Kak. Yang penting kalau masuknya 5, keluarnya 5. Oh, oke Kan bang, paham paham. nah, definisi laminar itu kan ya alirannya gimana ya? Alirannya santai lah ya. Emang kalau turbulen tuh ada vortex-vortexnya gitu. Ada pusaran-pusaran di sana. Tapi selama yang masuk dan keluar sama, ya kita bisa bilang dia steady flow. Oke bang, paham. Thank you bang. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Izin tanya bang. Wah, capek. Eh, ya, ini kan di rumus apa namanya ke persamaan ini kan ada Q in, W in ditambah sigma M apa M dot dikali H plus V Hmm, kuadrat per 2 plus GZ. Nah ini tuh kalau dibayangin dalam si sistemnya tuh kayak gimana ya bang? Oke, jadi gini. Misalkan gue punya kotak ya. Nah, kotak atau yang real aja ya dengan kotak apaan ya? Iya, iya bang. Yang real ya. Wait. Misalkan gini deh. Eh, Rara, gue mikirin contoh dulu. Oh, misalkan tangki air deh, gampang. Atau boiler. Ini boiler. Let's say ini boiler. Terus ada pompa di sini. Dia ngepompa ke dalam. Terus dari boiler ini, atau jangan boiler, tangki air deh, tangki air. Eh, dari dalam ada pompa lagi, dipompa keluar. Tapi di sini yang masuk itu dua. Misalkan pompa satu dan pompa dua. Berarti dari aliran yang pertama nih, dia masuk sejumlah M1. Terus dari jalur yang kedua, dia masuk sejumlah M2. Nanti dari outlet yang satu, itu keluar sejumlah M3. Nah, terus misalkan di sini kita panasin pakai kompor lah. Jadi ada Q in di sini. Nah, kalau misalkan contohnya begini, gimana cara kita nulis ke persamaan energi balance? Caranya jadi kayak gini. Coba pakai warna lain. Ini tumpang tindih nggak apa-apa ya. Berarti Ya bang. dia kan dipanasin. Berarti dia punya Q in di sini. Tapi nggak ada kerja yang masuk, berarti kerja ini kita coret. Terus ditambah sigma. Nah, ini kan ada uh, M dot di sisi masuk, dan di sini kan sigma ya. Artinya itu penjumlahan dari semua yang masuk. Berarti dia bakal jadi, say, tadi gue define. Misalkan M dot satunya itu 2 kilogram per sekon, terus M dot 2-nya itu 1 kilogram per sekon. Berarti nanti di sisi masuk, mass flow rate-nya adalah 2 ditambah 1. Atau jangan gitu deh. Kan dalam kurung gini ya. 2 dikali misalkan
eh, ini state-nya HV kuadrat GZ. Misalkan dia dari ketinggian yang sama, berarti kan nggak ada energi potensial. Tapi dia punya sejumlah entalpi kayak yang tahun lalu, 2 minggu yang lalu gue kasih tahu, misalkan ada aliran, dia satu rated, nanti dikasih tahu U-nya berapa, entalpinya berapa, misalkan entalpinya 1000 gitu, 1000 kilojoule per kilogram. Jadi 1000, misalkan dia 1000, dia masih satu rated gitu, belum superheated. Atau misalkan dia compressed liquid, terus alirannya V kuadrat, berarti energi kinetik misalkan dia flow rate-nya berapa, misalkan di sini 1 meter per sekon, berarti 1 kuadrat per 2, tadi ini 0, ditambah sisi masuk lainnya, misalkan aliran yang kedua nih mirip lah, hanya juga 1000, berarti 1000, terus velocity misalnya juga sama, tambah 0. Ya udah, ini buat sisi masuk ya, berarti sisi masuknya ngasih energi sejumlah ini. Misalkan Q ini langsung gue defense, Q-nya 50 kilojoule per kilogram. Berarti ini kita ganti jadi 50. Udah, ini berarti energi di sisi masuk. Nanti energi di sisi keluar juga harus sama. Misalkan ini gue anggap tangkinya itu nggak punya, atau tangkinya ini adiabatik, bukan adiabatik ya. Pokoknya tangki ini tuh panasnya nggak bisa keluar lah, nggak ada panas yang merambat melalui dinding-dinding tangkinya. Jadi gue anggap di sini itu Q out-nya 0, benar-benar terisolasi, berarti dia jadi 0. Terus juga nggak ada kerja yang keluar juga, dia nggak melakukan kerja kan. Kalau dia melakukan kerja, misalkan tangki ini itu muter propeller, berarti ada way out. Tapi karena di sini tangki, ya udah tangki aja gitu. Berarti way out-nya 0, karena dia nggak melakukan kerja. Terus ditambah mass flow rate keluarnya kan, misalkan di sini 3 kilogram per sekon. Terus karena dia dipanasin, hanya jadi naik nih. Karena dia dipanasin, misalkan hanya jadi 2000. Berarti 3 dikali 2000, misalkan flow rate-nya juga sama, 1 meter per sekon. Tambah 1 kuadrat per 2, terus gue bilang tadi, dia asalnya dari sini, keluarnya juga ke sini. Jadi nggak ada perbedaan ketinggian, makanya gue anggap di sini potensial energinya 0, berarti tambah 0. Nah, ini kalau misalkan ini kan gue asal ini kan, asal nembak angka lah. Tapi misalkan nanti gini, oh ternyata gue nggak tahu hanya, tapi gue tahu mass flow rate-nya. Jadi kan otomatis di sini H doang dong. H di sisi keluar. Ya udah, satu persamaan, satu variabel yang nggak diketahui, berarti gue bisa langsung dapat H-nya. Based on energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Dimana energi yang keluar gue sisa nggak tahu H doang. Gitu. Gimana, Fit? Oke, Kebayang nggak? ya kebayang Bang. Jadi intinya tuh kalau misalnya apa steady flow system ini tuh intinya ketika ada sebuah sistem tuh persamaannya dia energinya balance, dan mass balance tuh maksudnya jadi yang dia tuh nggak cuman kontrol volume doang, tapi energi sama massnya tuh pasti selalu sama, input sama outputnya. Iya Itu ya benar. nggak Bang? Hmm. Oke, ya makasih ya Bang. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, clear ya. Next. Nah, kalau kalian lihat di buku itu kan sebenarnya ada per komponen ya. Ada turbin, ada kompresor, ada throttling valve, mixing chamber, segala macam, heat exchanger. Tapi sepengalaman gue ya, tahun lalu tuh
soal tuh biasanya kalau ngomongin kontrol volume tuh either dia nozzle atau turbin atau kompresor. Nah, di sini bakal langsung gua kasih lewat contoh soal aja. Ini ada 2 contoh soal buat bab ini. Nanti buat yang kapal, kalian bakal bahas Brighton habis ini. Jadi, tunggu dulu ya, sabar. Oke, soal yang pertama, di sini ada steam nozzle. Dia di sisi inletnya itu, T1-nya itu 400, terus tekanan di sisi inletnya itu 800 kilopascal, dan velocity di sisi inletnya itu 10 meter per second. Terus dia meninggalkan nozzle ini, steamnya di temperatur 300 derajat Celcius, tekanannya 200 kilopascal. Nah, di mana di sini while losing heat at a rate of 5 kilowatt. Artinya ada Q out sebesar 25 kilowatt. Nah, ini tadi gue salah ini ya. Berarti sorry, kan energi ya. Kenapa energi per kilogram? Second. Jadi gini, kan dari tadi kita ngomongin joule-joule, kenapa sekarang ada watt. Lu harus ingat kalau misalkan 1 watt itu 1 joule per second. Jadi kalau dibilang 25 kilowatt, ya dia 25 kilojoule per second. Lu nggak perlu konversi apa-apa lagi di sini. Maksudnya lu nggak perlu mengubah satuan, karena dia 25 kilowatt sebenarnya kilojoule juga per second. Terus for on inlet area atau A1-nya. Jadi A1 itu yang sebelah sini, sisi masuk, itu 800 cm kuadrat. Ditanyanya adalah kecepatan dan volume flow rate di sisi keluar. Ditanya V2 dan juga Q2 di sisi keluar. Nah, jadi sebenarnya tuh penulisan volume flow rate itu ada 3. Bisa Q, bisa V ini, atau nanti ada juga yang nulisnya kayak gini. Ini semuanya volume flow rate. Jadi kalau lu ketemu sama 3 notasi ini, ya lu ingat sebenarnya volume flow rate aja. Oke. Ini udah dijahit kan? Sepatu Hewan, hitam. Jan, apa Jan? Udah dijahit. Oh, Jan bocor nih suaranya. Sorry bang. Oke. Oh ya, nanti jangan leave dulu ya, di akhir gue bakal ngasih absen di chat. Nah, kalau kalian mau nyelesain soal gini, gue merekomendasikan kalian buat nulis lengkap persamaan ini. Supaya apa? Supaya kalian ingat persamaannya itu ada apa aja. Jadi nanti tinggal coret-coret aja sebenarnya. Contohnya, kan ya udah kita tulis ulang ya persamaan yang ini. Pertama, ini biasanya gue sukanya bikin per section gini. Yang pertama kita tulis dulu energy balance ya. Q in tambah W in tambah sigma M di sisi inlet dikali H tambah V kuadrat per 2 ditambah GZ sama dengan Q out tambah W out tambah sigma out M dot H ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ. Nah, kenapa kalian nulis persamaan lengkap ini? Tadi yang gue bilang pertama supaya ingat, dan juga kalian tinggal coret-coret aja. Contohnya gini, ini kan steam ya, atau nozzle ya. Nozzle nggak ada Q-in. Artinya nggak menerima energi, gitu, nggak menerima energi panas. Berarti kita coret yang ini. Terus dia juga nggak ada kerja yang kita kasih ke steam. Ini juga nol. Dia cuma punya aliran doang. Tapi dia punya losses di sini. Artinya dia punya Q out. Dan dia nozzle nggak melakukan kerja. Berarti WOT kita coret. Terus juga
dia datang dari ketinggian yang sama. Jadi ketinggian sama akhirnya sama juga. Berarti nggak ada energi potensial dong. Kita coret juga. Tapi karena dia di sini punya tekanan dan temperatur, berarti dia punya H. Ingat, H itu adalah fungsi dari tekanan dan temperatur. Kalau ada tekanan dan temperatur pasti ada H-nya. Terus kita cek lagi di sini, oh dia mengalir dengan velocity tertentu dan keluar dengan velocity tertentu. Artinya V-nya ada. Berarti persamaan energi balance kita jadi M1 dikali H1 tambah V1 kuadrat per 2 sama dengan Q out tambah M2 H2 ditambah V2 kuadrat per 2. Tapi di sini kasih tahu nggak? Nah, di sini kan nggak dikasih tahu ya bahwa ada mass loss atau ya nggak ada kehilangan massa, artinya massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Berarti di sini berlaku mass balance juga dong. Di M dot 1 sama dengan M dot 2 sama dengan M dot. Berarti persamaannya berubah. Jadi M dot H1 tambah V1 kuadrat per 2 Q out ditambah M dot H2 ditambah V kuadrat per 2. Nah, selanjutnya kita tahu state fluida di sisi masuk sama sisi keluar. Nah, karena di sini kita punya H, jadi kita harus cari H-nya dong. Artinya sekarang kita harus nyari H-nya, di mana kita punya dua step. Step pertama itu temperaturnya 400 derajat Celcius dan tekanannya itu 800 kilopascal. Kemudian di step 2 itu temperatur 300 dan tekanannya itu 200 kilopascal. Kita bakal nyari H1 dan H2. Sampai sini dulu, ada yang mau tanya nggak? Oh iya, kalau nggak salah tahun lalu tuh soal tes gua dan kayak gini juga ya. Jadi pastiin kalian bener-bener paham. Oke, kalau belum ada pertanyaan, jadi sekarang kita bakal baca table uap lagi. Jadi bakal kita cari mana bukunya. Semester 4, semester 3 kalian. Nah, kita bakal buka table uap lagi. Tadi kita tahu kalau temperaturnya itu 400 derajat dan tekanannya itu 800 kilopascal. Oke, biasa pertama kita cek dulu di table saturated. Oke, table saturated temperatur 400. Oh, ternyata nih ya, ternyata di table saturatednya temperaturnya cuma sampai 373 doang. Berarti dia udah bukan saturated lagi, dia udah superheated. Sekarang kita langsung pindah aja ke superheated. Kenapa gue nggak ngecek di table yang ini, table yang 5? Karena kalau lo lihat, misalkan patokan gue di tekanan itu 800 kilopascal. 800 kilopascal itu temperatur 170. Berarti nggak cocok juga dong. Berarti kita
harus pindah ke table superheated, di mana dia ada table A6. Nah, sini. Tadi di temperatur dan tekanan tertentu. Di mana di sini tuh acuannya pertama adalah tekanan dulu. Tekanan gue tadi 800 kilopascal atau 0,8 megapascal. Berarti ada di sini. Terus di temperatur gue itu di 400 ini. Kita geser ke sini. Nah, langsung ketemu hanya. Hanya itu ini ya. 3267. Terus specific volume-nya itu 038429. Nah, kenapa kita harus nyari specific volume? Nanti specific volume bakal dipakai buat nyari mass flow rate. Jadi sekarang kita cari specific volume juga. Oh ya, ini kan agak mungkin bertele-tele ya. Karena nggak semuanya level pemahamannya sama kan. Jadi gue bakal pelan-pelan juga. Terus kalau ada yang nggak jelas, potong aja ya nggak apa-apa. Next, di temperatur 300 sama tekanan 200 kilopascal. Pertama kita cek lagi ke table saturated. Apakah ada temperatur 300? Ternyata ada nih temperatur 300. Tapi di sini tekanannya itu 8.000 atau 8,5 megapascal. Jadi nggak sesuai juga nih. Dimana tekanan kita cuma 200 kilopascal. Berarti kita harus pindah ke table yang pressure. Nah, di table yang pressure, di tekanan 200, ternyata temperatur 120. Nggak cocok juga dong. Jadi kita harus pindah ke table superheated, table A6. Jadi acuan awalnya adalah tekanan. Tekanan 200 kilopascal. Berarti yang ini. Ini 200 kilopascal itu 0,2 megapascal. Di temperatur 300 derajat Celcius. Berarti ketemu dong. Ini specific volume, ini entalpi. Specific volume ini, entalpi ini. Nah, tinggal kita masukin data-data tadi. Oke, di state 1 tadi kita dapat hanya itu 3267,7. Terus specific volume-nya di 0,38429. Terus oh ya, kalau gue nulis ini itu specific volume. Biar beda aja sama volume biasa. H2, H2-nya itu tadi 3072,1 dan spesifik volume tadi 1,31623. Oke, kita udah tahu ini. Artinya kalau lu cek di sini entalpi udah ketemu. Tapi mass flow rate belum tahu berapa. Nah, sekarang kita harus cari mass flow rate-nya. Kenapa kita butuh specific volume? Karena gini. Nih ya, kan tadi mass flow rate tuh kalau cek yang di atas ya, yang mana? Yang ini. Itu kan rho V dikali A. Rho V dikali A. Nah, ternyata kalau di buku tuh dia bisa dibilang juga A1 P1. Ini sebenarnya gue ini datang dari mana, apakah kan paper massa. Kalau Bang, maaf motong. Kenapa? Mau nanya aja Bang, ini sebenarnya ada recordannya atau enggak ya Bang? Kenapa? Di record, ada recordnya atau enggak ya Bang? Soalnya internet saya nggak stabil banget. Oh iya, iya gue record kok.
Oh ya, maaf ya Bang, izin lift doang sepertinya. Oh, aman-aman, Halo? aman-aman, Rafid. Halo? Halo, halo. Oh ya, ya Bang, izin lift doang ya Bang, sorry Bang. Yuk, aman-aman. Makasih Bang. Sama. Coba kita ini aja ya. Kita cek dari, ya pokoknya, iya daripada kelamaan. Kalau lu mau mastiin kenapa mass flow rate-nya dia jadi gini, lu bisa cek aja dari satuannya. Ya kan A itu meter kuadrat, V itu meter per second, yang V itu meter kubik per kilogram. Apakah hasilnya bakal kilogram per second atau enggak? Nanti cek sendiri aja. Jadi biar nggak lama, gue langsung pakai rumus ini. Jadi M dot itu A1 dikali V1 dibagi spesifik volume 1. Nah, kan udah dapat ya. Bukan udah dapat, udah dikasih tahu malah. A1-nya itu 800 cm kuadrat. Jadi di sini karena standarnya SI, berarti harus diubah jadi meter kuadrat. Di mana 800 cm kuadrat itu setara sama 0,08 meter kuadrat. Kuadrat jelek buat kuadrat sebutan. Kubik itu sih sebutannya. Lupa gua. 0,08 P1-nya itu dikasih tahu juga di sini 10 meter per second. Tadi kenapa kita cari spesifik volume? Karena ya dia bakal dipakai di sini. Di besara 0,38429. Temu mass flow rate-nya 2,08 kg per second. Nah, ini persamaannya. Berarti kita substitusiin aja ke persamaan kita yang tadi. Kita bisa substitusi semuanya. M dot udah ketemu, H-nya udah ketemu, V-nya ada, Q out-nya kita juga tahu, M dot-nya sama, H2-nya ketemu, V2 yang kita cari. Oke, jadi tinggal kita ubah aja bentuknya. Misalkan M dot H1 ditambah V1 kuadrat per 2 dikurang, ini dia mah geser-geser aja sampai ketemu V2 sama dengan something. Dot H2 tambah V2 kuadrat per 2 terus V2 kuadrat per 2 ya ini semuanya mau gue pindahin ke sini jadi H1 tambah ini sekalian gue kali sama 1 M dot ya, makanya bentuknya jadi kayak gini. Nah, ini aljabar aja sih ini, tapi males kalau nurunin kalau ini satu-satu. Terus sudah ketemu V2, ya udah V2 nanti jadi kayak gini. 2 H1 ditambah V1 kuadrat per 2 kurang V out per M dot dikurang H2. Nah, ya, nanti tinggal masukin aja di V2 sama dengan akar H1-nya ini 3267,7 7 ditambah H1-nya V1-nya itu tadi 10, V out-nya ini dia udah 25 kilowatt, kilojoule per second, dan dari tadi kita pakai kilojoule per second, atau tadi kita pakai kilogram. Berarti, uh, M dot, berarti ini 25. Ya, di buku itu kilojoule per kilogram kan ininya, tahu ya. Kenapa gue balik lagi sini? Iya, hanya itu kilojoule per kilogram.
25 per mass flow rate 2,08 dikurang H2-nya ini 3072, nanti ketemu V2-nya 606 meter per second. Terus kan di sini ditanya juga Q2-nya ya. Nah, Q itu kan tadi Q itu kan rho dikali tuh sini flow rate, jump flow rate, debit outlet. Jadi kita tahu kalau U itu rho dikali A dikali V. Ya nggak sih? V dikali A deh, sorry. V dikali A namanya. V dikali A. Terus sebenarnya dia itu bisa dibilang juga M dot dikali sama spesifik volume di sisi outlet. Karena gini, M dot itu kan kilogram per second. Terus V2 itu kan meter kubik. Itu nggak cocok ya. Udah, pokoknya Q itu M dot dikali spesifik volume di ini sorry, kilogram per second dikali meter kubik per kilogram. Makanya kalau kilogramnya kita coret dia jadi meter kubik per second. Makanya ini ekuivalen. Ya udah kita tinggal masukin aja. M dot-nya itu tadi 2,08 dan V2-nya tadi 1,31623. Nanti ketemu Q2-nya itu 2,74 meter kubik per second. Nah, ini buat soal nomor 1. Ada yang mau ditanyain nggak? Bang, gue mau nanya bang, Boleh. eh, cara nyari apa H sama spesifik volumenya kan lihat tabel ya. Itu gue belum terlalu ngerti bang, cara apa nentuin superheatnya atau saturate-nya. Oke, gua ulang ya. Buat yang sini nih, tabel ini. Jadi pertama, Fred. Kan biasanya itu dikasih tahu temperatur sama tekanan. Contohnya di sini gue tahu temperatur, gue tahu tekanannya. Alur ya, ini gue bikin flowchart di sini. Alurnya itu pertama kita cek saturated table A4 diketahui temperatur. Kalau nggak ada, kita pindah ke saturated table A5 diketahui tekanan. Nanti di sini kita cek, kalau misalkan nggak ada juga, baru kita cek superheated table di table A6. Kalau misalkan nggak ada juga, kita cek di compressed liquid table A7. Prosesnya gimana? Jadi gini, kita balik lagi nih, catat ya angka ini. Kita balik lagi ke buku.
Tadi di awal gue bilang kalau kita cek dulu tabel A4. Tabel A4 itu diketahui temperatur. Nah, jadi yang awal itu temperaturnya 400 derajat. Temperatur itu kolom yang paling kiri. Temperatur 400. Ternyata pas kita cek di sini temperaturnya mentok di 373. Berarti kita pindah ke tabel A5. Tabel A5 diketahui tekanan, di mana tekanannya tadi 800 kilopascal. Terus kita cek, ketemu nih ada 800 kilopascal. Tes pertama. Tapi coba cocokin dong temperaturnya. Sama nggak sih? Ternyata saturated itu temperaturnya 170. Jadi kalau kita punya tekanan 800 kilopascal dan dia fase saturated, itu temperaturnya 170. Kalau misalkan kita nyata sekarang kondisi kita punya 800, oke. Tapi temperatur kita 300. Jadi dia lebih panas dari ini. Dia di atas saturated. Makanya lu bisa langsung lompat ke table 6. Superheated ya. Ingat superheated tuh ibaratnya uap yang panas banget lah. Nah, di sini acuannya itu tekanan dulu nih. Gua tahu kan tadi tekanannya 800 kilopascal. 800 kilopascal itu ada di sini. Informasi tabel ini apa aja sih? Gue bisa tahu di dalam satu tekanan untuk range temperatur yang tinggi banget sampai 1300 derajat itu tinggi banget kan, bahkan logam bisa sampai meleleh di situ. Ya udah, karena gue tadi tahu tekanan gue 800, terus eh, temperatur gue 400, gue tinggal cek aja di baris di kolom temperatur yang ini 400, yang ini geser kanan, oke ketemu. Terus misalkan lu bertanya-tanya itu, ini 170 apa? Ingat nggak sih tadi di table apa namanya? Table saturated, T-satnya itu segini. Artinya ya di atas ini itu udah superheated semua. Oke, di sini dikasih data di atas 170 kan, dari 200 dan seterusnya karena itu udah superheated, udah bukan saturated lagi. Paham nggak, Fred? Oh iya, paham, paham, Bang. Berarti ketika UTS ntar boleh bawa table ya harusnya, Bang? Boleh, Oke. harusnya boleh ya. Karena lu nggak bisa nyari sebenarnya. Nah, ini ada ini sih sebenarnya, kalau profil tuh waktu tahun lalu ya dia ngeprintin table buat anak-anaknya, tapi dia di akhir itu ngasih soal uh, tes diagram. Tes diagram tuh yang ini. Nah, yang ini nih. Tes diagram dia ngasih soal ini kemarin. Nah, ini kayak nggak bakal gue bahas deh. Atau kapan lah, minggu depan mungkin ya. Tapi coba kalian pelajarin dulu lah jaga-jaga. Karena tahun lalu ada soal ini. Cara ngebaca table ini. Next. Balik lagi ke soal. Ini aman ya? Gue tunggu 1 menit lagi deh kalau ada yang masih mau nanya. Oke, lanjut ya. Ini masih sama soal kontrol volume juga, cuma di sini turbin yang bakal kita kerjain. Jadi steam flows. Nah, ini steadily. Artinya M dotnya bakal sama di adiabatik turbin. Karena di adiabatik, coba diketahui dulu ya. Dia steady artinya M dotnya itu sama.
M dot masuk sama M dot keluar, dia adiabatik artinya Q out-nya sama dengan 0, nggak ada ya loss dari casing turbinnya. Terus the inlet condition, dia masuk di tekanan 4 megapascal dan temperatur 500 derajat Celcius, di mana kecepatannya itu 80 meter per second. And exit condition, isi keluarnya itu adalah 30 kilopascal dan persentase quality-nya itu 0,92 dan flow rate-nya itu 50 meter per second. Nah, di sini mass flow rate-nya itu 12 kg per second. Ditanyanya, yang pertama, change in kinetic energy, artinya delta kinetic energy-nya, delta KE, terus power output. Nah, power output yang ini nih, W out. Sama turbin inlet area A1-nya. Nah, kalau ngerjain soal kayak gini, ini steam kan. Kalau steam berarti kita bisa langsung ngacu ke tabel A6. Karena turbin kan masuknya panas ya. Uap panas. Jadi kita bisa langsung masuk ke tabel A6 nanti. Tapi sekarang kita bakal coba ke soal yang A dulu, kinetic energy. Nah, ini gampang nih. Lu udah tahu V-nya. Udah kinetic energy. Berarti ada perubahan velocity di outlet dikurang velocity di inlet bagi 2. V2-nya itu 50 kuadrat, V1-nya itu 80 kuadrat. Jadi delta KE-nya itu adalah minus 1,5 kilogram. Karena ini delta kan selisih aja ya sebenarnya, yang mau dilihat selisih aja. Bisa aja kita bilang 1,95 kJ per kilogram. Tapi kalau minus artinya kinetic energinya hilang. Nah, kalau misalkan lo bingung, kinetic energy itu kan bukannya setengah MV kuadrat ya. Ingat kalau semua yang kita analisis di bab 5, enggak semua sih, mostly yang kita analisis itu di kondisi spesifik. Jadi sebenarnya kalau kita bagi KE dibagi massa, ya dia adalah spesifik. Harusnya KE kecil ya, spesifik kinetic energy, makanya nggak ada M-nya di situ. Specific kinetic energy. Oke. Kita lanjut yang B. Nah, lagi ya, tadi gue sangat menyarankan untuk nulis lengkap persamaan energi balance ya. Energy equation ada apa aja supaya tahu energy equation itu komponennya apa aja. Jadi sisi in ada panas masuk, kerja masuk, ditambah aliran yang masuk. Aliran yang masuk punya entalpi, punya kinetic energy, sama punya energi potensial. Sama dengan panas yang keluar ditambah kerja yang dihasilkan dikali aliran yang keluar, sama dia punya kinetic energy sama M dot gue lupa. Nah, dia punya M dot dan dia juga punya potential energy. Di kondisi ini dia nggak nerima panas, dia nggak nerima kerja, nggak ada perubahan energi potensial karena turbin itu sebenarnya gini ya. Ini masuk nih keluar. Emang ini supaya kelihatan aja mana masuk mana keluar. Tapi aslinya emang nggak ada perubahan ketinggian, makanya GZ potensialnya bisa gue coret. Terus nggak ada panas yang keluar juga karena dia adiabatik, tapi dia melakukan kerja. Dia punya mass flow rate, dia punya H, dia punya kecepatan,
Isi outlet juga sama. Terus di sini dibilang steadily. Steadily artinya berlaku juga mass balance sini. Mass balance M dot adalah M dot 1 sama dengan M dot 2. Langsung kita substitusi ke sini. Nanti persamaannya bakal berubah jadi M dot H1 tambah V1 kuadrat 2 sama dengan W out kerja dari turbin. Kan turbin ngasihin kerja dong, masuk akal. Turbin ngasihin listrik. M dot H2 tambah V2 kuadrat. Nah, kita nyari W out. Kalau otak-atik aja, W out-nya adalah negatif M dot H2 min H1 1 kuadrat min V2 kuadrat 2. Ini tinggal aljabar aja sebenarnya. Oke, sampai cara nulis atau gue selesai dulu deh. Nah, di sini M dot-nya gue udah tahu kan. M dot-nya 12, H2-nya H2-nya belum tahu ternyata. Jadi H2 udah dicari dulu. Tapi kira-kira nyampe nulis persamaan energinya ada yang bingung nggak? Oke, aman ya. Nah, sekarang kita bakal ngecek lagi ke table uap steam table. Dimana di sini ada dua state inlet dan state outlet. Jadi state 1 sama state 2. Di sisi inlet tekanannya segini. Di sisi dan temperaturnya ini juga. Nah, di sisi outlet kita punya quality di sini. 0,92. Artinya gini, state 1 ini jelas di superheated karena turbin, masuk ke turbin itu biasanya superheated. Berarti kita bisa langsung ke table A6. Tapi di sini state kedua ini ada quality-nya dan gue taunya cuma tekanan. Berarti dia bakal ke table A5. Yang bakal kita cari adalah hanya ini, H1 sama H2. Kita balik lagi ke buku. Oke. Tadi gue bilang inlet itu pasti superheated karena masuknya ke turbin. Dimana tadi tekanannya itu 4 megapascal. Berarti tekanan 4 megapascal itu ada di sini. Oh ya, buat yang kapal, jadi sebenarnya materi ini juga kepake ketika kalian mengujian siklus. Dimana bakal gue jelasin habis ini. Mungkin itu kelarnya agak lama, nggak apa-apa. Jadi tekanan di 4 megapascal, terus temperaturnya di 500, gue langsung tahu entalpi segini. Terus tadi di sisi outlet, itu gue tahu tekanannya itu 30 kilopascal. Tadi gue bilang itu pasti table A5 karena gue tahu cuma tekanan. Table A5 di tekanan 30 kilopascal. Oke, temperatur segini. Tapi kita punya quality. Artinya lu harus cari HF sama HFG-nya. Ini salah. Kurang jauh. Kejauhan ya. Ini deh. Nah. Oke, HF-nya ini ya. Ini HF-nya, ini HFG ya. HF 289, HFG 2335. Langsung kita masukin aja ke sini.
Balik lagi. Oke. Jadi H1 jelas superheated langsung ada H1-nya. H1 tadi berapa tuh? 3446. Oh iya, karena di sini ada inlet di sisi masuk. Cuma kalau tadi lu notice, V1-nya itu dia 0,08. Terus, nah di sisi outlet, tadi gue punya data HF sama HFG. HF-nya itu 289,22, HFG-nya itu 2335,3. Ya ingat minggu lalu, 2 minggu yang lalu, cara nyarinya itu adalah H2 ditambah HF dikali quality dikali HFG. Jadi H2-nya itu 289,22 ditambah 0,92 dikali 2335,3. H2-nya ketemu 2437,7 kilojoule per kilogram. Ini untuk state fluidanya. Tinggal kita masukin ke persamaan ini. M dot-nya 12 min 12, selisih entalpia 3446 dikurang 2437, selisih velocity atau selisih kinetic energinya, velocity dikasih tahu kan 80 sama 50. Nanti ketemu W out-nya itu berapa sih? 12 kali 10 pangkat 3 kilojoule per second, atau 12 kali 10 pangkat 3 kilowatt. Itu karena turbin 12 megawatt. Buat yang bagian A, ada yang mau nanya nggak? Oke, lanjut ya. W out udah. Ini bagian B. Bagian A udah, bagian B udah, sekarang bagian C. Bagian C itu ditanyanya apa sih? A1. Jadi ingat kalau rumus mass flow rate itu kan rho AV ya. Berarti A1 itu adalah M dot dikali rho dikali V1. Atau kalau cek tadi ya di bagian atas tuh, gue bisa bilang juga dia M dot specific volume dikali V1. Gue lupa, tapi pokoknya hubungannya itu densitas itu berbanding terbalik dengan spesifik volume. Makanya ketika ada densitas kita bisa bilang dia setara sama spesifik volume tapi sepernya gitu.
M dotnya kan udah tahu ya tadi di sini 12. Terus spesifik volumenya juga tadi udah dicari 0,086442. Velocity inletnya 80 yang ini. Berarti nanti ketemu inlet areanya itu 0,013 meter kuadrat. Oke. Jadi buat materi bab 5-nya contoh soalnya udah. Karena bakal lanjut sama materi kapal. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bang mau nanya dong. Boleh, Cyril. Apa? Tadi itu yang queue in sama work in-nya kenapa dicoret ya? Gue tadi kelewat. Oke, gini. Ini kita baca dari soal ya. Ini ada steam, dia masuk melalui adiabatic turbine. Artinya turbin ini tuh adiabatic, berarti nggak ada panas yang keluar. Makanya di sini Q out-nya gue coret. Terus kalau lu lihat informasi selanjutnya itu cuma kayak inlet condition, outlet condition, sama mass flow rate. Nah, dari representasi fisiknya dulu, turbin itu melakukan kerja kan, turbin itu menghasilkan listrik. Berarti kita nggak ngasih kerja ke turbin, tapi turbin yang ngasih kerja ke sistem. Makanya WI-nya kita coret. Terus juga turbin ini kan nggak dipanaskan ya. Ya udah turbin aja gitu. Dia nggak menerima panas dari luar. Makanya ini kita coret. Yang pasti turbin itu menghasilkan energi. Makanya ada way out di sini. Way out tetap kita pertahanin karena itu yang kita cari. Paham nggak? Oke bang, paham bang. Kasih bang. Yuk, sama-sama. Lagi nggak yang mau nanya? Bang, gue nanya bang. Boleh, Wilfred. Lagi. Eh, Dari dua soal ini kan, dari yang ini sama sebelumnya, sebelum masuk ke energi equationnya, itu biasanya nyari H-nya dulu. Nah, itu ada nggak soal-soal yang misalnya nyari Q-nya dulu, atau W-nya dulu, atau M dot-nya dulu? Ada kok soal itu macam-macam. Nah, makanya gue saranin buat mulai itu dari rumus awalnya dulu. Nah, nanti lu tinggal coret-coret aja. Misalkan, terus lu juga pahamin itu loh konsep dasar dari masing-masing variabel ini tuh gimana. Kayak misalkan tadi deh, misalkan gue harus nyari Q. Q itu biasanya, Q itu biasanya, sorry, Q sama W itu sebenarnya energi kan. Mereka bentuk dari energi, satuannya sama, kilojoule per second. Nah, biasanya nyari sama, cuma bentuknya yang beda gitu loh. Kayak Q itu biasanya panas, tapi W itu biasanya kerja. Entah misalkan kerja dari poros, kerja dari shaft, dan misalkan ada kipas di dalam turbin, itu kan dinginin turbinnya, kayak dia ngasih W in. Biasanya rumusnya itu W M dot H, H misalkan H2 dikurang H1. Jadi tergantung dari sistem apa yang kalian analisis. Makanya konsep dasarnya harus benar-benar paham. Q itu apa, W itu apa, H itu apa, bentuk representasi dari kinetic energy itu gimana, representasi dari potensial energi itu gimana.
Oke, kalau misalkan nanti soalnya dirubah, kalian at least kebayang lah alur ngerjainnya gimana. Gitu. Oke, makasih Bang. Oke. Memang buat soal ini, buat minggu ini, ya contoh soalnya nozzle sama turbin. Karena tahun lalu yang keluar turbin. Itu. Oke, mungkin gue tunggu sampai 25.2 ya, sebelum lanjut ke materi bab 9. Tapi buat absennya bakal gue share di jam 9 pas. Oke, gue lanjut ya ke materi yang... Nah, jadi di kapal itu kalian belajar 3 siklus. Siklus Brighton, siklus Rankine, sama siklus refrigeration. Nah, minggu ini gue bakal ngebahas siklus Brighton. Buat siklus Rankine tuh sebenarnya udah dijelasin sama Satrio hari Rabu kemarin. Tapi kalau sama gue bakal gue jelasin minggu depan. Oke, konsep dasarnya dulu ke siklus Brighton. Siklus Brighton itu bakal kalian temuin di mesin jet untuk pesawat. Kalau kalian lihat di sini, simplifikasi dari mesin jet itu sebenarnya adalah kayak gini. Kita lihat di sini dia punya kompresor, artinya ini kan 1, 2, 3, 4 itu nyatain alurnya. Jadi dari 1 dia masuk ke kompresor. Ya kalau dalam representasi fisiknya, intake 1 kompresornya yang ini. Kompresor itu fungsinya untuk meningkatkan tekanan. Jadi di kompresor nih sekalian gue tulis. Yuk kita pelan-pelan aja. Ini kompresor tuh tekanan naik, temperatur juga naik. Makanya kalau kalian lihat di sini, ini TS diagram untuk simple Brayton cycle. Brayton cycle yang simple. Dari 1 ke 2, dari inlet ke outlet, T-nya naik. T-nya naik, dan ini ada garis yang namanya garis constant pressure. Jadi tekanan di sini sama tekanan di sini tuh beda. Yang di atas tuh lebih tinggi. Makanya dia pindah dari bawah ke atas. Dan kalau kita cek di sini, temperaturnya juga beda. Temperaturnya juga naik. Selanjutnya, dia bakal masuk ke heat exchanger. Di sini, heat exchanger itu dikasih notasi Q in. Artinya ada panas masuk di sana. Di mana representasi fisiknya itu adalah combustion chamber di sini. Q in itu dikasih bensin. Dikasih bensin, terjadi reaksi pembakaran di sana. Keluar ketiga. Di mana ini sorry lewat tadi. 1, 2 itu isentropik, jadi S-nya konstan. Makanya dia cuma naik doang kan, S-nya nggak berubah kan, S1 sama S2. Tapi di 2 ketiga itu constant pressure atau isobarik dia. Jadi di heat exchanger atau di HE yang 2 ketiga itu P-nya konstan, tapi temperaturnya naik. Oke, dia kayak gini. Tekanannya konstan, temperaturnya naik, tapi dia dikasih panas. Terus di turbin tuh yang mana? Turbin tuh yang ini nih. Nih turbin belakang sini nih. Ketiga stage ya. Di turbin
menghasilkan kerja dong turbinnya. Turbin menghasilkan kerja, menghasilkan Wnet di sini. Turbin. Nah, turbin ini isentropic expansion. Jadi turbin itu ekspansi, kompresor itu kompresi. Makanya kompresi dikompres, tekanan naik. Ekspansi, tekanannya turun. Makanya dari 3 ke 4, ketika dia masuk ke turbin, tekanannya turun. Dari tekanan di sini ke tekanan di sini. Nah, tekanan turun, temperatur juga turun. Jadi ini T3, ini T4. Terus 4 ke 1 itu balik lagi ke awal, atau constant pressure heat rejection. Dibuang keluar udah. Makanya heat rejection, di mana constant pressure di HE. Gue bilang HE karena heat exchanger ya. Terjadi pertukaran panas itu. 4 ke 1 itu tekanannya konstan. Tapi karena dia heat rejection membuang panas, jadi temperaturnya turun dan Q-nya dibuang. Ini rangkuman buat Brayton secara ringkas. Oke, itu konsep dasar. Tapi rumusnya gimana, cara ngitungnya gimana? Di sini, jadi gini. Ini ada 4 rumus yang bakal kalian pakai. Dan ingat ya, sebenarnya kalau ngomongin siklus kayak gini, dia gerak dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah kemana-mana gitu. Kita tinggal cari aja selisih entalpi berapa. Makanya di sini, lu mau tahu Q-in. Kalau representasi fisika, berarti lu mau tahu bensin yang lu kasih itu berapa sih energi, atau energi dari reaksi pembakaran itu berapa sih. Berarti H3 dikurang H2. Selisihannya itu yang kita kasih. Atau CP dikali T3 kurang T2. CP itu apa? CP itu constant pressure, koefisien heat di kondisi tekanan konstan. Biasanya dikasih tahu kok CP-nya berapa. T3, T2 itu selisih temperatur. Karena gini, definisi dari tekanan itu, definisi dari entalpi itu adalah CP dikali delta T. Oke, kita bisa bilang duanya ekuivalen. Itu bisa pakai kedua rumus, yang tergantung dikasih tahu apa. Terus buat Q out itu berarti yang di sebelah sini ya. Sebelah sini ini Q out. Ya udah, selisih entalpi dikurang selisih entalpi atau kita pakai selisih temperatur. Dua-duanya sama. Next. Gimana persamaan yang ada di kompresor sama turbin? Nah, ini rumus cepatnya. Bukan rumus jadinya, tapi kalau lu penasaran, sebenarnya dia dapat dari persamaan gas ideal PVRT. Nanti dia di otak-atik bakal ketemu sama dua rumus ini. Kenapa gas ideal? Karena di sini kita ngomongin udara kan. Udara itu kan gas ideal. Makanya kita pakai persamaan gas ideal, nanti di otak-atik ketemu dua rumus ini. Nah, K itu apa? Umumnya buat udara, K itu kurang lebih 1,4. K itu dapat dari rasio antara CP sama CV. Asalnya dari sana. Jadi nanti kalian pakai K 1,4 K-nya. Nggak usah bingung. Ini dua rumus ya. Jadi kalau lu mau nyari T2, T1, kalau lu mau nyari tekanan di sisi outlet atau temperatur sisi outlet, lu tinggal pakai perbandingan ini aja. Tuh. Nanti, sorry, ada satu hal lagi yang kelewat, namanya pressure ratio. Pressure ratio itu, misalkan pressure ratio di kompresor, kan tekanan naik ya. Berarti pressure ratio-nya itu lebih dari 0. Tapi kalau, iya, bisa di kompresor sih pressure ratio. Kalau pressure ratio 2, berarti kalau masuknya 2 kilopascal, keluar 4 kilopascal, karena pressure ratio 2. Kalau pressure ratio 5, masuk 2, keluar 10. Tuh. Dari sini, ada yang mau tanyain nggak?
Ini gue nggak tahu yang join ada berapa yang kapal. Cuma video suara gue rekam sih. Jadi gue tunggu sampai 2102 ya. Oke, kita lanjut. Ada satu contoh soal buat Brighton Cycle. Di soal itu di sini ada simple Brighton Cycle menggunakan udara as the working fluid. Dia punya pressure ratio 12. Kita tulis informasi yang diketahui. Di sini pressure ratio 12 has a maximum cycle temperature of 600 derajat Celcius. Nah, maksimum cycle temperature itu lu coba pikirin titik mana yang temperaturnya maksimum. Kalau dari konsep tadi, pasti dia bakal maksimum di 3. Kenapa? Karena 3 ini dikasih panas. Jadi dikasih panas cuma di 3 doang. Cuma 2 ke 3 doang. Makanya kita bisa bilang T3 itu 600 Celcius. Terus di sini dikasih tahu kalau kompresor inlet itu 100 kilopascal sama 15 derajat Celcius. Artinya di bagian sini nih. P1-nya 100 kilopascal, temperatur satunya 15 derajat Celcius. Which will have the greatest impact on the backwork ratio. Nah, ini konsep juga. BWR itu apa sih? Backwork ratio itu apa? Jadi backwork ratio atau BWR itu adalah energi yang dipakai kompresor, definisi bandingin sama energi yang dihasilkan turbin. Soalnya kalau lo lihat di sini siklusnya itu mereka satu shaft. Jadi kompresor ini bakal muter kalau turbinnya muter. Jadi turbinnya muter, dia ngasilin tenaga berapa, sebagian dipakai sama kompresor. Ya, kalau lihat di mesin jet mereka satu shaft nih sebenarnya. Itu. Jadi energi energi kenapa dia bisa muter depannya ya karena belakangnya muter juga. Nah, makanya ada BWR di sini nama formula backwork ratio. Terus di sini dikasih tahu kompresor isentropic efisiensinya itu 80%. Kompresor itu kan 1/2 ya. Jadi efisiensi 1/2-nya itu 0,8 atau 80% 0,8. Terus isentropic efisiensi dari turbin itu 80%. Berarti turbin itu kan 3/4. Berarti sama 0,8 juga. Tanya backwork ratio.
Nah, eh harusnya ya bab 9 itu dibahas kalau lu udah bahas bab 7, tapi karena Pak Agusnya lompat ke bab 9, gua coba jelasin juga deh. Jadi maksud dari centropic efficiency itu, kalau kita copy grafik yang ini nih, itu kan namanya grafik TS ya. Gue bedain warnanya deh. Ini T, ini S. Kan idealnya itu gini, dari titik 1 ke titik 2 kan. Ini kompresor. Tapi kalau dia punya isentropic efficiency, berarti sebenarnya itu S-nya itu nggak konstan, S-nya itu nambah. Artinya duanya ini bergeser ke sini. Jadi entropi itu tingkat kekacauan. Semua hal itu ada entropi ya. Jadi yang kalian pelajari itu sekarang sebenarnya yang ideal, tapi kadang ada soal yang masukin entropi kayak gini. Jadi ini tuh yang ideal, ini tuh yang entropi. Jadi 1 ke 2S itu ideal, tapi 1 ke 2 itu ada entropi ya. Atau biasanya kita sebut entropy generation. Oke, kita langsung aja. Ini udah lama. Di sini gue bakal langsung pakai kondisi sentropisnya. Kondisi dengan entropi. Nah, definisi atau rumus dari efisiensi entropi ini, kalau 1 ke 2 itu adalah actual dibagi sama kayak gini deh, gimana ya jelasinnya. Pokoknya dia itu T2S dikurang T1 dibagi T2 dikurang T1. Kenapa kayak gini? T2S dikurang T1 itu yang mau dicapai sama kompresornya. Dia dari titik 1 mau mencapai titik 2. Tapi kenyataannya itu T2 harus lebih tinggi. Kenyataannya itu banyak kerugian di sana, banyak entropi. Bisa dari gaya gesek, bisa panas keluar dari casing kompresor. Jadi energi actual itu lebih tinggi daripada itu. Jadi T2 kurang T1 itu lebih tinggi daripada T2 TS dikurang T1. Makanya kita ngomongin efisiensi di sini. Kalau misalkan kita mengacu ke rumus itu, kita bisa ubah bentuk persamaannya jadi T2 dari sini ya, T2S dikurang T1 ditambah T1. Nah, T2S itu yang mana? Jadi T2S harus kita cari dulu. Cara nyari T2S, ingat ke rumus ini. Rasio antara temperatur sama tekanan. Karena gue tahu temperatur dan tekanan di sini. Nah, rasionya kan berarti jadi kayak gini. T2S per T1 sama dengan P2 P1 K-1 per K. Kenapa P2-nya bukan P2S? Karena tekanan di kompresor itu yang mau kita capai. Jadi udah. Gue lupa ngirim absen lagi. Nanti aja deh di WA. Nah, ini namakan dengan pressure ratio-nya. Jadi pressure ratio atau R tadi di sini ya. R itu adalah P2 per P1. Berarti kita bisa ubah bentuknya jadi T2S T1 dikali R pangkat K-1 per K.
Atau tadi, nah, sorry. Oh, ini kita, ya sama, ingat juga bahwa ini harus kita ubah ke Kelvin semua. Jadi ini 288 Kelvin, sedangkan yang ini itu 273 ya, 873 Kelvin. Berarti dia bakal jadi 288, phase ratio-nya ini 12, dikali K-nya, ingat ya tadi K-nya itu kurang lebih 1,4 bisa ya. 1,4 min 1 dibagi 1,4, ketemu hasilnya 585,8 Kelvin. Ini T2S. Ini nanti dimasukin ke persamaan yang satu, disubstitusi ke 1. Jadi T2 1 per efisiensi ya tadi 0,8 dikali T2S-nya ini 585 dikurang T1-nya tadi itu 288 ditambah 288. Jadi ketemu T2-nya 660,3 Kelvin. Selanjutnya sama, kita tinggal nyari kondisi di turbinnya itu gimana. Dimana gua udah tahu temperatur di 3, tapi gua belum tahu temperatur di 4, dan gue di sini punya pressure ratio. Karena turbin itu ekspansi, berarti kalau kompresor itu R-nya 12, turbin itu kebalikannya 1/12 karena ekspansi dia. Jadi tekanannya turun. Nah, sama kayak yang ini, yang tadi ini. Berarti rumusnya jadi T4S per T3 sama dengan, ini kan R ya sebenarnya. Tadi gue bilang turbin itu kan kebalikannya. Berarti 1/R K-1 per K. Tahu dia bakal jadi T4S. Oh iya, sorry. Kenapa T4S? Karena ini buat turunin di bawah sini. Oke, ini dari misalkan ini kondisi biasa, turbinnya misalnya dengan kayak yang sebelah sini aja nih. Sebelah sini kan kompresor, sebelah sini turbin. Jadi turbinnya sebelah kanan. Misalkan turbin itu kan idealnya begini ya, dari 3 ke 4 tuh lurus ke bawah. Kalau ada S itu berarti ideal ya, isentropis. Isentropis itu nggak ada perubahan entropi di sana, makanya dia garisnya lurus terus ke bawah. Tapi pada kenyataannya, apabila kita mempertimbangkan entropi, itu dia bakal slightly, kalau nggak salah, geser ke, gue lupa geser kan, geser ke kiri. Geser ke kiri ini. Jadi ini itu delta S-nya, dan ini juga delta S-nya. Jadi kerja dari gambar ini, kerja efisiensi entropi atau efisiensi dari turbinnya itu bisa kita nyatakan dengan T3 dikurang T4. Jadi T3 dikurang T4 dibagi T3 dikurang T4S. Atau kerja yang sebenarnya dihasilin itu kan panjang ini. Itu ternyata lebih kecil daripada kerja yang harusnya dihasilkan. Mana garisnya lebih panjang kan. T-nya lebih gede. Itu yang bakal kita pakai di bawah sini. Nah, jadi buat T4S dulu kita cari per R T3 dia di depan. T3 per R K-1 per K
T3-nya diketahui tadi 873. 873 per R tadi R 12. K-nya itu 1,4. Ingat, nanti ketemu T4S-nya itu 429,27. Nah, kalau udah ketemu T4S-nya, kita tinggal masukin ke rumus efisiensi yang ini. Efisiensi dari S-nya si turbin, gue tulis ulang, T3 dikurang T4, T3 dikurang T4S. Atau kalau kita mau cari T4-nya, jadi di sini itu kita nyari apa aja sih? Kita ngebandingin T2 sebenarnya sama T2S, T2 aktual sama T2S isentropis sama T2 apabila ada efisiensi. Sama halnya dengan ini. Kita nyari T4 yang isentropis sama T4 yang kalau mempertimbangkan efisiensi. Emang agak susah sih, karena lompat juga, tapi iya moga bisa dipahami sih. Ini kalau ngubah bentuk ini, dia bakal jadi kayak gini. Jadi nanti kita tinggal masukin aja T3 tadi tahu 873 dikurang efisiensinya 0,8. T3-nya tadi 873 dikurang T4S ini 429,27. Berarti nanti ketemu T4 adalah 518 Kelvin. Tanya kan BWR ya. Jadi kalau ingat definisinya di awal, BWR itu ada yang ini. Nah, kita bisa, jadi BWR itu begini. BWR, misalkan energi yang dipakai kompresor, itu kalau kita mengacu ke sini kan, H-nya kan berarti. Jadi gue bilang kalau ngomong ini berarti kita tinggal cari selisih entalpi ya. Berarti kan H2 dikurang H1. Terus energi yang dihasilkan turbin kan bagian H4 dikurang H3. Tapi ingat kalau H itu kan CP dikali delta T. Delta H itu kan CP dikali delta T. Berarti nanti jadi BWR itu CP T2 dikurang T1 dibagi CP T4 dikurang T3. CP-nya kita coret. Nanti ada dua kondisi nih. Pertama, BWR yang pertama itu kalau misalkan T2 dikurang T1 atau yang mempertimbangkan efisiensi, kita bagi sama turbin yang isentropis. T3 dikurang T4S. Jadi ini udah dicari tadi ya, 660,288 per 873 429,2. Jadi ketemu hasilnya 0,839. Artinya apa? Artinya kalau kita ubah jadi persen kan 83,9%. Artinya sistem ini itu 83,9% energinya itu dipakai kompresor. Jadi turbin cuma ngasilin sisanya doang. Jadi ini nggak efektif banget sistem ini. Gitu. Ya, kurang lebih itu aja sih buat yang kapal materi Brighton. Bisa 8 orang. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu udah sampai sini aja sih tutor buat minggu ini. Berarti minggu depan yang ke mesin bahas chapter 6 dan yang kapal bahas Rankin. Oke. Thank you yang udah join gua N ya.